Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai sobatku semua, jumpa lagi dengan saya di channel Sumartira Kurniawan. Kali ini saya masih akan memberikan review tentang liburan karena sebentar lagi anak-anak libur panjang. Jadi saya pilihkan liburan paling seru untuk akhir tahun ajaran ini. Tempat ini barangkali cocok sebagai pilihan kamu dan keluarga atau rekan kerja karena selain memiliki edukasi juga memiliki cerita mistis di dalamnya. Dimanakah itu? Inilah Candi Prambanan. Sebelum kita memasuki area candi, tentunya kita membeli tiket dong. Loket tiket reguler buka setiap hari pukul 8 sampai pukul 17.15. Akan tetapi kita bisa masuk lebih awal mengambil paket purput antara pukul 6.30 sampai pukul 8. Waktu terbaik untuk mengunjungi Prambanan sebenarnya pagi hari saat udara masih segar. Dengan harga tiket Rp50.000 untuk dewasa dan Rp25.000 untuk anak usia 3 sampai 10 tahun. Informasi selanjutnya, sejak pertengahan tahun 2020, pengunjung sudah tidak diperbolehkan naik ke candi. Jadi hanya bisa sampai pelataran halaman candi atau zona 1. Ketentuan ini akan berlaku seterusnya. Sebelum kita berada di zona 1, kita akan melewati zona 2 yang sangat sejuk dengan pemandangan pepohonan dan angin yang sepoi-sepoi. Informasi lanjutan, setiap hari Senin pengunjung juga tidak boleh masuk ke halaman candi. Alasannya kurang tahu juga ya. Mungkin ada sesuatu yang susah juga saya untuk menjelaskannya. Oke, pokoknya setiap hari Senin pengunjung tidak boleh memasuki halaman candi. Komplek Candi Prambanan diperkirakan ada 240 candi besar dan kecil di komplek candi. Namun hanya 18 candi yang berhasil dipugar. Sisanya adalah tumpukan batu yang berserakan. 3 dari 8 candi utama disebut Candi Trimurti atau 3 wujud. Dipersembahkan untuk 3 dewa Hindu tertinggi, yaitu Dewa Brahma, Sang Pencipta, Wisnu Sang Pemelihara, dan Siwa Sang Pemusnah. Untuk Candi Siwa yang berada di tengah-tengah adalah bangunan terbesar di kompleks Candi Prambanan dan memiliki 5 ruangan, timur, selatan, barat, utara, dan sebuah ruangan utama di tengah candi. Ruangan timur terhubung dengan ruangan utama yang berisi arca Siwa Mahadewa setinggi 3 meter. Ruangan utara berisi arca Durga Mahisa Suramardini, istri Siwa. Arca Durga inilah yang disebut sebagai Roro Jonggrang dalam legenda setempat. Oh ya, Candi Prambanan adalah candi Hindu terbesar di Indonesia sekaligus salah satu candi yang terindah di Asia Tenggara. Menurut prasasti Sriwarga, candi ini mulai dibangun pada masa pemerintahan Rakai Pikatan atau pertengahan abad ke-9 dari Kerajaan Mataram kuno. Namun, oleh sebab yang masih misterius, pusat kerajaan pindah ke Jawa Timur di akhir abad ke-10. Candi yang megah ini pun terbengkalai dan sebagian tertimbul material letusan Gunung Merapi. Perlahan-lahan wilayah Prambanan menjadi hutan lebat. Beratus-ratus tahun kemudian barulah reruntuhan candi ini ditemukan kembali. Pada saat itu belum diketahui sejarah candi ini sehingga terciptalah legenda Roro Jonggrang yang diceritakan turun-temurun. Sedikit bercerita tentang legenda Roro Jonggrang, kata orang-orang tua ada patung seorang putri yang dikutuk menjadi batu di Candi Prambanan. Nah, putri cantik ini bernama Roro Jonggrang. Kecantikan itu memikat seorang pangeran untuk meminangnya. Raja Bandung Bondowoso namanya. Roro Jonggrang mengajukan syarat untuk membangun 1000 candi dalam semalam sebagai penolakan halus atas pinangan tersebut. Tetapi Bandung Bondowoso yang sakti tetap menyanggupinya. Dengan kesaktiannya itu, Bandung Bondowoso kemudian meminta bantuan makhluk halus untuk membangun 1000 candi dalam semalam seperti yang diminta oleh Roro Jonggrang. Ketika 999 candi sudah berdiri, Roro Jonggrang pun merasa khawatir bahwa penolakannya ini tidak akan berhasil. Roro Jonggrang pun menyuruh penduduk desa menyalakan api unggun dan menumbuk padi dengan lesung. Mendengar suara lesung, tentu saja ayam jantan pun berkokok pada tengah malam itu. Akibatnya, para jin mengira fajar telah tiba, lalu lari tunggang langgang. Raja Bandung Bondowoso yang murka atas tipu muslihat Roro Jonggrang mengutuknya menjadi patung batu untuk melengkapi candi yang ke-1000. Dan sampai saat ini patung itu masih ada, yaitu patung Roro Jonggrang. Bangunan-bangunan candi ini pun tak lepas dari relief cerita Ramayana dan cerita Krisayana. Kisah Ramayana dimulai dari kelahiran Rama, penculikan Sinta, istri Rama oleh Rahwana, upaya penyelamatan Sinta oleh Hanoman atau Panglima Kera, pertemuan kembali Rama dan Sinta hingga penyerahan tahta Rama kepada anaknya. Relief cerita Ramayana ini dipahat pada dinding sebelah dalam pagar sepanjang lorong galeri yang mengelilingi candi utama.
Relief ini dibaca dengan cara mengitari candi searah jarum jam. Dimulai dari sisi Candi Siwa, 42 adegan, dan dilanjutkan ke Candi Brahma, 30 adegan. Dan buat kalian yang menyukai pentas seni atau sendera tari dengan kisah cinta Rama dan Sinta, kisah ini akan dipentaskan setiap Selasa malam, Kamis malam, dan Sabtu malam. Sebagai tambahan informasi bahwa sendera tari Ramayana Prambanan memegang rekor dunia Guinness World Record sebagai pentas tari Ramayana yang paling banyak melibatkan penari sekaligus sebagai sendera tari yang paling lama dan rutin mementaskan tari Ramayana sejak 1961 hingga 2012. London dan New York memiliki The Phantom of the Opera, Jogja punya sendera tari Ramayana. Pada musim kemarau, pementasan dilakukan di luar ruangan dengan Candi Prambanan yang disorot lampu sebagai latar belakangnya. Kebayangkan betapa indahnya. Bagaimana sahabat, sudah menentukan waktu yang tepat untuk kamu mengunjungi Candi Prambanan? Dan ini informasi juga untuk spot-spot foto di Prambanan yang terkenal dengan kecantikannya. Ada beberapa spot foto yang terkenal di Prambanan seperti spot Bu Ani, spot reruntuhan Candi Perwara, dan spot Siwa Mandala. Spot Bu Ani diambil yaitu dengan cara sebelum memasuki pelataran candi dari jalan utama, beloklah ke arah selatan. Di sini kita bisa mengambil foto seluruh candi utama yang dibingkai pohon mahoni. Ada juga spot lain yang populer di kalangan fotografer adalah reruntuhan Candi Perwara sebagai foreground yang dramatis untuk candi-candi utama. Bagaimana, sudah lengkap kan bocoran tentang cara ambil foto dengan spot yang terbaik di Candi Prambanan ini? Oh ya sahabat, sekiranya itu saja informasi yang bisa saya berikan, kurang lebihnya saya mohon maaf, dan ada baiknya saya meminta kawan-kawan semua untuk membantu channel saya dengan memberikan like dan subscribe. Dan jangan lupa selalu hidupkan notifikasinya agar kamu tidak tertinggal setiap saya update video baru. Untuk bulan-bulan ini dalam rangka menyambut liburan panjang, saya akan memberikan review liburan-liburan yang seru, yang asik dan menarik. Nanti dulu ya kita membahas tentang tanaman dan kebunnya. Terima kasih telah menonton video ini sampai selesai dan jumpa lagi di next video. Bye bye. Wassalam.